Saya Ahmad Nur, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 7, kelompok 2, yang dimentori oleh Bapak Ali Imran Sadik. Mengapa korupsi sulit untuk diberantas di Indonesia? Berdasarkan materi PDF analis isu kontemporer di zaman modern ini, kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan yang diwariskan dalam sejarah kelam bangsa Indonesia, bahkan telah terjadi di lintas generasi. Beberapa gejala umum tumbuh suburnya korupsi di Asia, khususnya di Indonesia, di awal kemerdekaan ialah: pertama, membengkaknya urusan pemerintahan sehingga membuka peluang korupsi dalam skala yang besar. Kedua, lahirnya generasi pemimpin yang rendah martabat moralnya. Ketiga, terjadinya manipulasi serta intrik-intrik melalui politik, kekuatan keuangan, dan kepentingan bisnis asing. Pada dasarnya, sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi didorong oleh dua faktor. Pertama, faktor individu, seperti sifat tamak, moral yang lemah menghadapi godaan, dan gaya hidup yang konsumtif. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Misalnya, masyarakat lebih menghargai seseorang karena kekayaan yang dibarengi dengan sikap tidak kritis terhadap sumbernya. Kemudian, ada anggapan umum bahwa korban utama korupsi adalah negara. Padahal, bila negara rugi, esensinya yang rugi atau yang paling rugi adalah masyarakat. Ditambah, masyarakat juga kurang menyadari bila dirinya sendiri kadang terlibat korupsi. Terdapat juga aspek ekonomi, di mana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Kemudian ada juga aspek organisasi, yaitu ketika dalam organisasi tersebut minim keteladanan seorang pemimpin, kultur organisasi yang buruk, dan sistem yang tidak akuntabilitas, serta minim pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Habib Lupa. Mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Karena jika ditinjau dari sisi historisnya, para penjajah dan pendahulu sudah menampilkan serta mengajarkan kita berperilaku koruptif. Selain itu, sistem birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum untuk meraup keuntungan dengan meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswahyudin Nur, peserta Latsar angkatan 7 kelompok 2. Menurut saya, penyebab kasus korupsi di Indonesia tidak bisa diselesaikan sampai sekarang ini. Hal yang pertama yang menyebabkannya yaitu ketika pelaksanaan penghukumannya lemah, maka terciptalah pemikiran bagi para oknum pelaku atau koruptor untuk melakukan tindak korupsi. Karena tidak adanya efek jerah serta penggunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan, membuat para koruptor semakin leluasa dalam melakukan korupsi. Yang kedua, sistem birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum untuk meraup keuntungan dengan meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi sebuah pertanyaan, mengapa di negara kita Indonesia khususnya korupsi susah untuk diberantas? Ada beberapa indikator yang menyebabkan korupsi itu susah untuk diberantas. Yang pertama adalah faktor mentalitas. Mentalitas korup yang mendarah daging itu menandakan bahwa pendidikan yang ada di Indonesia ini belum menghasilkan alumni-alumni yang berkarakter akhlakul karimah dan penuh dengan kejujuran. Yang kedua, faktor yang kedua adalah korupsi menjadi sebuah budaya.
Hal ini terjadi mulai dari Orde Lama sampai Orde Baru, bahkan sampai sekarang ini susah untuk dikendalikan. Kemudian yang ketiga adalah sistem birokrasi membuka peluang bagi pelaku korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang terakhir adalah hukuman yang diberikan bagi para pelaku korupsi itu sangat ringan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yamin, peserta Latsar Kementerian Agama, asal instansi Yayan Palopo, angkatan ke-7 kelompok kedua. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang mengapa korupsi sulit untuk diberantas di Indonesia. Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan tidak hanya merugikan keuangan negara, namun lebih dari itu, menciptakan kemiskinan, menciptakan pengangguran, dan memicu tindakan kriminalitas, bahkan mengubur masa depan bangsa. Setidaknya ada 3 unsur penyebab munculnya korupsi, yaitu karena kebutuhan, keserakahan, dan sistem yang lemah. Inilah yang menyebabkan korupsi di negara kita sulit untuk diberantas. Terlebih lagi, ada beberapa oknum penyelenggara pemerintahan yang tidak memegang teguh prinsip-prinsip anti korupsi, yaitu kejujuran yang dimana diarahkan untuk membangun integritas yang tinggi, kedisiplinan digunakan untuk menaati hukum dan norma-norma, kepedulian merupakan bentuk kepekaan pada lingkungan, tanggung jawab adalah kesadaran untuk menunaikan amanah, kerja keras merupakan bentuk pengabdian yang sebaik-baiknya, kesederhanaan yaitu bergaya hidup tidak boros dan tidak mewah. Kemandirian merupakan tanda tidak mudah bergantung pada orang lain. Keberanian adalah mampu melaporkan kecurangan dan berani memperbaiki diri. Keadilan yaitu adil dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Dengan memahami nilai-nilai anti korupsi serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, hal tersebut akan memupuk budaya anti korupsi, mampu membentuk komitmen serta konsistensi dalam menjauhkan diri dari praktik korupsi. Saya ASN, saya anti korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.